Di Amerika ada lebih dari 50.000 motel, tapi di video kali ini gue bakal ke 3 tempat motel yang terkenal dan kita bakal buktiin motel itu worth it atau tempatnya ngeri sih. Okay, let's see. Uish. Oh, I think ada problem dari heaternya. Everything's good then. Dan tempat pertama yang kita datengin, Casa Loma. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. By the way guys, ayo kita masuk yuk. Ini dingin banget di luar. Sekarang gue lagi di Panama City Beach dan ini 10 derajat. Yuk kita masuk, let's go. Jadi kita udah check-in kemarin malam di Casa Loma. Nih gue kasih lihat kalian ruangan tidur kita kayak gimana nih ya. Mungkin ada yang nanya motel versus hotel tuh bedanya apa sih? Gue juga nggak tahu sebenarnya. Cuman motel katanya tuh lebih sederhana, lebih simple, fasilitasnya minim dan cocok buat cuman sehari atau 2 hari. Dan ini cocok banget karena kita cuman sehari dan biasanya juga lebih murah. Yuk kita masuk. Ini literally kamar kita tuh di depan mobil kita. Ini parkiran langsung ke kamar kita. Yuk masuk. Selamat datang di Casa Loma. Pertama-tama masuk langsung ketemu wastafel. Tapi gue suka banget ini jenius guys. Kenapa ditaruh di luar? Karena bathroomnya tuh di dalam sini. Nih kecil sih bathroomnya. Tapi standar banget dan yang paling penting tuh bersih sih guys. Cuman buat mandi sama nomor 2 di sini ya. Yang penting bersih, gue udah happy banget. Tapi kenapa gue bilang ini pinter? Kalau teman kalian lagi poop, kalian masih bisa cuci tangan di sini. Jadi nggak harus nunggu di dalam. Oke, kita masuk ke dalam sini. Ini sebenarnya bisa 4 orang guys. Jadi 2 queen buat 2 orang. Cuman kemarin kita seorang enak banget ranjangnya. Ternyata ada TV. Kamarnya lumayan spacious. Ada lukisan-lukisan pantai. Penasaran nggak kenapa lukisan pantai banyak guys? Tuh ada sini juga. Karena di belakang gue ini langsung ke pantai. Di video kali ini kita juga bakal ngerating tempat ini tuh tidurnya enak atau enggak. Dan satu lagi kita bakal review bintang 1 review dari orang-orang dan kita buktiin itu mitos atau beneran 1-star review. Iya. Jadi gimana tidurnya kemarin? Oke, cukup nyaman. Kita udah nyampe nih. Hello, how are you? Doing good. How are you doing? What can I Doing good, yeah. Checking in. I have a reservation. Okay, may I have your ID, please? Yes, of course. Medium generation with the phone. With the phone, yeah. I'm vlogging, Oh, okay. making a video for my YouTube. Nice to meet you. Thank you so much. You're welcome, sir. Yeah, thank you. I love your energy. Thank you. Okay, let's see. Uish. Wow. Wow. This is nice. Oke ya. Nice. Berasa wanginya tuh bersih guys. Dan oh my gosh, ada pintu. Kemanakah ini? Kemanakah pintu ini? Boom. Oh, appreciate it, man. Thank you. Visit Indonesia. Huh? Visit Indonesia. Of course, I want Yeah. to travel everywhere, man. Go to Bali. Let me know. Yeah, it's really good. Menurut gue ranjangnya oke banget, bersih, nggak bau, dan bantalnya juga empuk banget ya. Dan Ranjangnya enak, ruangannya gede. Ranjangnya karena enak jadi cepet ngantuk. Lu ngapain di sini? Ada ranjang sendiri sana? ini lagi review ranjangnya nih. Enak guys, ranjangnya bersih, nyaman ya. Ini twin, satunya aja bisa pakai berdua. Iya, ini bisa berempat actually ini kamar, jadi lumayan spacious. Oke guys, kita tidur dulu. Oh, nggak bisa ya? Coba om. Lily Ontrop ngomong kayak gini, customer service was rude and unhelpful. Rooms were disgusting. Many things were broken in the room before we got there. Broken toilet, broken sink, and had leaking from the ceiling. Overall, unsanitary. Gue nggak tahu si Lily ini salah masuk hotel atau apa ya. Cuman so far nggak rusak. Nggak rusak. So far ceilingnya nggak ada yang bocor. Padahal kemarin hujan. Dan kita tanya Om Halim, sanitary nggak nih tempat hygiene-nya? Oke, lumayan hygiene. Mohon maaf Lily, review kamu nggak valid. Sebelum gue kasih tahu harga yang kita bayar per malam di sini, kalian harus lihat dulu belakangnya kita langsung dapat balkon. Karena kita di Florida, langsung ke pantai. That is so pretty. Karena kemarin malam kita nyampe tuh malam, jadi kita nggak kelihatan apa-apa.
Tapi di sini tuh kayak tenang banget, bulannya terang banget, bintangnya juga terang banget. Dan I can imagine kalau misalnya lagi summer, mungkin sekitar Mei, April, June, ini tempat bakal penuh banget pasti. Orang berenang di situ nyantai, tanning. Cuman sekarang tuh hitungannya masih winter ya di January. Jadi kita bayar $66,71 per malam di Casa Loma. Guys, gue mau ajak kalian kita ke bawah, ada fasilitas apa aja kita lihat ya. Ini pertama kalinya gue tinggal di motel dan so far menurut gue ini oke banget sih. Dari staffnya baik, tempatnya bersih, aksesnya langsung enak banget. Parkiran kita turun koper, kanan itu langsung highway juga. Jadi kayak lokasinya tuh prime banget dan walaupun fasilitasnya minim, tapi tetap banget ada entertainmentnya. Let's go ke bawah. Di Amerika udah pasti lah ya, fast food sama snack-snack ya. Ini kalau lapar tinggal pesen di sini. Ada Diet Coke, Coca-Cola, Sprite, dan lain-lain. Dan di sini bisa laundry guys, bayar sama dryer. $2, $4 buat cuci baju. Jujur ini kalau pertengahan tahun pasti banyak banget anak-anak, orang tua, keluarga di sini lagi main tuh. Ada floaties banyak banget bisa bawa ke pantai. Tapi karena gua gila, kita YOLO, kita bakal nyebur guys di 10 derajat ini. Bahkan swimming poolnya bilang close. Kita cek airnya sedingin apa. Oh actually nggak terlalu dingin sih. Mungkin karena kena matahari ya. Buat harga segini menurut gue oke banget sih, $66,71. Mungkin kalau misalnya summer bakal jauh lebih mahal, bisa 2 kali lipatnya. Karena ini basically hampir kosong guys, sekarang dingin banget di sini. Gak ada orang yang mau dingin-dingin main di pantai kecuali gue. Kita lagi di Panama City Beach. Dan di sini tuh diperingatkan banget currents-nya atau ombaknya tuh katanya gede banget. Tapi gue baca-baca Panama City Beach ini terkenal banget sama pasirnya. Putih, bersih, kayak gula. Oh my gosh. Wow. This is nice. Kita lihat pasirnya guys. Oh iya loh. Guys. Pasirnya guys. Bener-bener kayak tepung gula gitu. Karena biasanya tuh pasir kalau di Indonesia mostly kayak ada karang-karangnya kecil gitu ya. Kalau ini tuh bener-bener kayak udah disaring gitu. Bersih banget. Di belakang kita itu Casa Lomanya. Kamarnya banyak banget sih guys. Wow. That's really nice. Dan di kiri kanannya sepanjang pantai ini tuh kayak hotel, resort, motel. Semua ada beachfront access-nya kayak gini. Beneran empuk banget guys pasirnya. Bener-bener kayak tepung. Guys gila airnya. Bersih banget ya? Bening banget. What? Ini air, literally air terbening yang pernah gue lihat sih. Gila, bening banget. Oke, kita harus nyebur sih. Oke, kita cobain airnya. Orang gila mana ya? 7 derajat. Kita cold plunge aja deh. Let's go. It's cold. You wanna try it too? Gila guys. Woo! Seger banget langsung. Walaupun asin banget ya. Gila ini air terasin yang pernah masuk ke mata gue. Mungkin karena asinnya kali ya guys. Jadi airnya tuh putih banget. Emang terkenal Panama City Beach ini. Orang buat nyantai. Buat sama keluarga, liburan. Pasirnya putih, bersih. Airnya juga bersih banget. Gokil. Sedih banget cuma 1 malam di sini guys. It's so pretty. Hello, how's it going? How are you doing? Good, good. Just checking out. Yes. All right. Super good too. You are all set. Booking.com is going to Yes. send you the receipt. All right, thank you Yeah. so much. Thank you for Just wonderful want to day. say everything's good. Room is clean. Staff is very warm and nice. So Thank you so much. had a Thank great you. stay here. Thank All right, you. have a nice day. All right, I think for what it's worth, it's super worth it. Casa Loma, valid. Yuk kita ke tempat 2. We better get going because it's 6 hours away. Let's go. Guys, welcome to St. Augustine. Ini kita sekarang lagi di kota tertua yang ada di Amerika. Dan kita udah sampai di tempat kedua, The Ponds. Yuk kita check it out motelnya kayak gimana. Literally lokasinya ada di seberang highway. Ini highway. Motelnya tuh di sini. Dan itu kayaknya kamar-kamarnya di luar situ deh. Here goes nothing. Hello, how are you? How's it going? Good. I have a reservation. Just need your ID. Yeah, Halim, Halim. I
literally just booked like 30 minutes ago. I think this is the oldest city in the U.S., right? It is. Wow. Okay. They're all over the world, but this is what they call. I don't believe the mainstream history. I feel like this has been here for thousands of years. Okay. I'll check it out. Just my opinion. I'll check it out. Would you recommend me to find food around? Well, like, I was just say- going to tell you, Uh-huh. if you walk right over here past the Welcome Center, there's this fire barbecue place. Okay. Thank you, man. Really appreciate it. Shout out to that guy. Bener-bener informatif banget. Tapi kita udah sampai di kamarnya nih, kita check it out. Kayak gimana ya? Ini literally di depan parkiran, guys. So this is our parking spot di sini. Kamarnya langsung di sini. Oke. Sama kayak yang pertama, kita dapat 2 ranjang queen size. Jadi seranjang bisa berdua, actually bisa berempat di sini. Di sini ada meja, ada microwave dan coffee. Sinknya di luar dan bathroom ya. Oke, first impression lumayan spacious. Terus juga gue suka lantainya tuh bukan dari karpet. Ini ubin semua. Jadinya tuh gampang dibersihin, dan kalau misalnya karpet tuh gue nggak sukanya debuan banget dan bau. Tapi tempat ini tuh bagusnya, lokasinya tuh deket banget sama historic district yang akan gue ajak kalian ke sana. Yang lihat-lihat itu pokoknya bagus banget lah. Nanti besok kita lihat bareng-bareng explore kotanya. But for now, we're gonna rest and maybe get some dinner. Masuk-masuk kamar ini, Om Halim langsung komen katanya agak sedikit bau ya. Nah, pedes katanya. Gue sih nggak ngerasa. Mungkin ini baunya kayak bau sedikit chemical gitu. Menurut gue ini tuh bau kayak chemical buat bersihin lantai. Which is masih acceptable ya, karena mereka kan bersihin lantai. Cuman yang concerning, ada 1-star review dari Erika Meyer. Dia bilang, cockroach. Erika bilang, has cockroach and manager will not return my phone call. Me and my boyfriend stayed Saturday night, ended up leaving after finding 3 cockroaches. Absolutely unacceptable, especially having a restaurant attached. Apa komennya tadi? Ya kita belum nemukan cockroach satu pun juga. Dia 3, hoki dong. Oke, di video kali ini kita bakal coba cari ada cockroach atau enggak. Hopefully nggak ada ya, finger cross nggak ada. Gue nggak mau ngeliat ada cockroach. Tapi kita bakal buktiin reviewnya Erika valid atau mitos. So far sih gue belum nemu ada cockroach. Gue udah ngeliat dari tadi pojokan-pojokannya. Gue suka banget ini lantai yang tadi gue bilang. Jadi nggak bisa sembunyi dia. Kalau misalnya di karpet gitu kan bisa hidden. Di sini juga nggak ada apa-apa. Kita lihat di bawah kaki Om Halim. Ada nggak? Nggak ada cockroach. Ada nggak? Kayaknya di pantatnya nih, didudukin cockroachnya. So far masih aman, walaupun concern Om Halim baunya ya. Dan Om Halim ini hidungnya sensitif, nggak kayak gue banyak upilnya, makanya gue nggak kecium bau apa dari tadi. So, kita sekarang lagi di St. Augustine. Tadi kita nyetir dari Panama City ke sini 6 jam. Dan ini adalah kota tertua di Amerika. Selamat datang. Terus masalahnya apa buat gue? Gak ada masalah apa-apa, cuma mau info. Kita lagi di kota tertua, peninggalan bangsa Spanyol. Jadi tahun 1500-an mereka kesini, makanya di dalam sini tuh ada bentengnya, yang besok kita bakal coba check it out. Katanya bagus. Di sini ada lighthouse, di sini adalah jalanan tertua gitu loh. Dan ini kotanya tuh kita bisa ngeliat architecture dari Spanyol, Eropa. Jadi ini peninggalan Spanyol dan kota tertua di Amerika. Lumayan lah, udah pernah ke kota tertua. Harusnya bagus sih Spanyol. Ya. Spanyol kan itu panjangannya. Apa? Separuh nyolong. Itu baru pikir. Oh, emang? Itu terkenal dari dulu Spanyol ya. Separuh nyolong. Emang orang Spanyol suka nyolong? Itu istilah. Oh, Kalau ada orang bawa barang bagus nih, Spanyol. ya, kira-kira dia nggak mampu beli, ini berapa nih Spanyol ya? Separuh nyolong. So, kita sekarang lagi di sini. Kita bakal ke daerah di sini namanya St. George Street. Ini daerah tertuanya yang ada di kota ini. Kita lihat ada apa, guys. Bro, mahal banget. Parkir 15. Guys, ini mungkin salah satu kota tercantik yang pernah gue datengin di Amerika. Kota ini ada dari tahun 1965, itu tertua di Amerika. Dan wow guys, kalian nyampe sini tuh vibes-nya beda banget. Banyak orang yang jalan karena di sini tuh sebenarnya actually nggak boleh ada mobil. Beberapa jalanan doang yang boleh ada mobil, dan kita baru bayar parkir di sini
Mahal banget, $16 itu parkir termahal yang pernah gue bayar. Tapi bangunannya itu bagus banget guys, karena ini peninggalan Spanish. Jadi dia tuh kayak dari bricks, banyak dari kayu, terus lampu-lampunya kuning. Kayak berasa di Eropa banget ini. Jujur parah, kotanya nyantai banget. Kita bakal datengin restoran yang direkomendasiin sama orang front desk tadi. Kita cobain enak nggak rekomendasi dia. Kita bisa ngeliat kayak ada fountain gini, peninggalan zaman Spanyol, masih ada di tengah-tengah kota ini. Cantik banget guys. Ngantri nggak ya? Are you going to be talking about during the day or at night? Right now and also maybe tomorrow before we leave. Tomorrow, the waterfront, you got the lighthouse out there you might want to climb. Is it best during the day or at night? I don't think that it's closed at night. Okay, appreciate you, man. Is this you? Oh yeah, this is mine. Okay, thank you. All right, take care. What a vibe, man. Bener-bener restoran ini full orang makan, ngebir, minum, sambil ada live music di sana. What a chill town. Me personally, I really like this town. Buat kalian yang suka kayak people watching, nyantai, vibing, ini kota asik banget. Di US, tahun paling favorit Buffalo. Sorry. No. Thank you. Oke, saatnya kita tes tidur malam ini Om. Semoga kita gak ketemu cowok. See you in the morning. See you guys in the morning. Habis Om? Coba. Oke guys, good morning. Morning Om. Gimana tidurnya? Guys, kita tertidur dengan sangat pulas. No cockroaches. Ya, no cockroaches ya. So far aman. Tapi ini ranjangnya Om Halim juga bilang ini lebih enak dari yang kemarin kita pertama kali. So ya kita enak banget dapat tidur ya guys. Ready for the day. Oke, jadi untuk motel kedua ini kita kena $98,16. Menurut gue ini enak banget. Cuman satu hal yang menurut gue ini agak concerning adalah ini tuh langsung di luar. Jadi kemarin malam tuh gue tidur denger orang jalan, mobil, jalan tol. Jadi agak berisik. Cuman ranjangnya sih enak. Masih worth it. Tapi yang gue baru realize ya guys, ternyata motel-motel di Amerika tuh masih oke banget ya. Nggak seserem yang orang pikir kayak motel tuh kotor, jorok. Mungkin ada beberapa kalau kalian nggak bisa milih, cuman so far it's been good. Dan lokasinya juga sangat strategis. Kalau di daerah kita Jakarta ini masih bisa jadi bintang 4. Oh ya? Ya, itu dong, strategis banget ini. Cuma karena dia mungkin bangunnya dulu, ya kan, masih sepi sekali, jadi dia bangun agak sederhana. Tapi oke, bersih dan strategis. Literally sebelahnya langsung jalan highway. Next destination 5 jam lagi. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Akan lebih seru lagi. Okay. Hello, morning. How you doing? Good. Just checking out. Everything's good. Yeah. Alright, thank you so much man. Have a good day. Kita lagi ngiterin motel ini, ternyata di belakangnya tuh langsung ada kayak rawa-rawa gitu. Ada rel kereta di sini, santai banget ya. Tapi sebelum kita tinggalin kota ini, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak visit Castillo de San Marco. Ini adalah benteng tertua di Amerika. Tuh bentengnya di belakang guys. Let's go, gue ajak kalian ke belakang situ. So, Om, ini benteng didirikan tahun 1500-an. Jadi ini lebih tua dari Amerika itu sendiri. Amerika merdeka tuh tahun 1700-an. Dulu ini dipakai beneran bentengnya sama orang-orang Spanyol yang ngejajah Saint Augustine ini. Ini wilayah mereka dulu. Jadi mereka beneran pakai ini untuk mempertahankan diri mereka dari bajak laut, dari British, orang England. Dulu mereka koloni di bagian California. Jadi ini benteng tuh bener-bener pertahanan mereka dan nggak pernah tercaptured. Jadi benteng ini selalu aman, selalu dalam kendali Spanyol. Nah yang uniknya benteng ini terbuat dari namanya kokia, kalau nggak salah batunya ya namanya ya. Itu batu-batu yang dikompres dari kerang-kerangan, dari shells. Oh, iya? Iya, coba kita lihat yuk. Nah ini dia nih, ini dia nih, pas nih. Coquina. Nih, Castillo de San Marco was built using coquina, local limestone. Nih, coquina ini kelebihannya kalau ditembak pakai dulu apa tuh namanya? Meriam. Nggak mempan. Dia bakal nempel, bukannya hancur. Kalau batu gini kan hancur kan. Nah, dia bakal masuk ke dalam tembok ya. Karena Terperangkap. iya, karena si coquina ini tuh ada pori-porinya banyak. Karena kan dia dari shells kan, dari kerang-kerangan yang dikompres gitu. Keren juga ya orang dulu ya. Iya. Kalau mau masuk bayar $15 per person. Cuman dari luarnya aja juga udah cakep nih guys. Kita lihat ya. Hah? Jordan free. Children free.
children yang udah bangkotan. Keren banget ya. Jadi ini benar-benar bentengnya tuh berada di tengah kota. Di belakang situ tuh kota yang kemarin kita visit, banyak restoran, bar, terus di sini ada laut langsung. Dan ini dulu mereka pakai guys. Tahun 1500-600-an tuh buat pertahanan bangsa Spanyol. Nah ini meriam-meriamnya nih. Oh shit! Gue kaget. Ada yang nembak beneran guys, lagi demonstrasi. Tuh, gue gak nyangka dia beneran tembakin meriam. Tuh kayak mau ditembak lagi tuh. Ini meriam-meriam aslinya nih guys. Bazooka kalau zaman dulu kali ya. Cannon. Tuh ada ukurannya. Ternyata Amerika tuh punya sejarah juga guys. Banyak orang Amerika tuh nggak ada culture-nya, cuman ya culture Eropa juga sih. Ini bangsa peninggalan bangsa Spanyol kan. Bentengnya gila dulu. Orang ini Itu mungkin yang bekas tembak-tembakan kali. iya. Tembus. Iya bener tuh, banyak lubang-lubang kecil tuh. Kita lihat tuh. Nih, Terlihat bolong-bolong. tuh nempel tuh. Jadi nggak pecah. Gara-gara ini tuh shell tuh guys. Kita zoom. Itu shell, kerang-kerangan. Meriam. Oh iya nih, gede banget ya. Dia absorb the impact. Om, pinter banget ya dibuatnya dari. Jadi tinggi benteng ini adalah 32 feet atau meternya tuh segini. Tuh banyak yang bolong juga tuh ditembak-tembakin tuh. Guys, di sini lubangnya paling banyak nih, lihat nih. Serangannya dari sini nih, orang ditembak nih. Cuman pinter banget ya, bisa kepikiran dari kerang dan gak hancur beneran guys. Dari 1600 ini benteng masih bertahan. Kita mau cari celah di mana dia punya celah untuk bisa diserang supaya tidak membal. Ini bangsa Inggris ya, mau menyerang bangsa Spanyol. Bener-bener gak ada celah om, rapet bener. Tebelnya tuh 3 meter sampai 5 meter temboknya. Gak bakal tembus. Gak jadi dong kita mau tembusin. Kita padahal udah bawa tongkat tuh. Tongkat tripod kasih lihat. Katanya mau korek-korek temboknya sampai pecah. Ini backgroundnya belakangnya bentengnya. Tebelnya 3 meter. Jadi kayaknya kita hopeless lah. Kita nggak khawatir tembus gitu. Sulit sekali. Meskipun peradaban dulu tapi sudah canggih mereka. Kayak nggak di US guys. Bener-bener kayak lagi di England gitu ya. Kayak di UK gitu. Padahal kita berdua belum pernah ke UK. Masih belum ada celah bos. Lagi dipantau tuh dia. Ada celah nggak? Kayaknya sulit kita mau nembus benteng ini untuk menghemat $15 satu orang. Karena dia tiketnya mahal sih, jadi kita cari celah gimana caranya menghantam benteng ini bisa masuk gratis. Susah. Gak bisa guys. Handicap lagi, jadi harus turun lagi. Ini kata orang yang bukan desainer ya. Jadi sulit untuk menembus benteng ini. Akhirnya kita sampai di Miami, baby! Sorry udah gelap karena kita nyampe udah malam banget, but here we are, Courtyard by Marriott. Nanti kita check in dulu. Hello, how are you? Checking in. I'm vlogging, yeah. All right, appreciate it, man. All right, thank you. Thank you. Is it on YouTube? It's on YouTube. Yeah. It's my name. Literally my name, yeah. Look it up, yeah. All right, thank you. Clifton, right? Yeah. Nice to meet you, man. Okay, just checked in. As always, tiga motel ini baik semua. Orang-orang staffnya super solid. Here we go, guys. And oh wow, Halo, this is nice ya. welcome Miami. Oi. Jadi orang setengah kaya dulu ya. Guys, this hotel so nice. Selamat datang di motel terakhir. Ini harusnya hotel ya guys. Tapi look at the size and the length. Kayak hallway ini dari pintu masuk sampai ke ranjang tuh bisa 2 ranjang lagi di sini. Ini toiletnya paling gede dari antara 3 motel yang kita udah cobain ya. Paling gede ini. Kita bisa tidur di sini ntar malam. Ntar bisa mandi berdua gitu. Cuma motel ini yang ada bathtubnya guys. Look. 2 queen size bed ini literally bisa berempat, 2 orang, meja dan TV yang udah lama banget gue nggak lihat guys. Ini TV jadul banget, lihat deh. Ini literally TV tabung guys. Kayak dari zaman bahala banget ini. Cuman nggak apa-apa, sampingnya langsung ada lemari. Gede banget dan kita lihat view-nya ada apa om? View parkiran. Parkiran lagi ya. Ini kontrolnya dari sana tuh kayaknya. Oh.
Karena semua motel ini ada satu kesamaannya, semuanya tuh di sebelah highway, ya. Jadi kayak lokasinya tuh deket banget kemana-mana, dan ini depan kita tuh parkiran dan langsung highway. Jadi kita gampang kabur kalau nggak bayar. Udah bayar, bos. Rata-rata di hotel Amerika tuh selalu pasti disediain Book of Mormon sama Holy Bible di lemarinya. Oh, I think ada problem dari heaternya. Thank you. Everything's good then? Oke, thank you. Oke, jadi ada problem ternyata heaternya nggak bisa hangat, jadi malam ini kita bakal selimutan dengan tebal ya. Dan satu hal lagi, ini motel tua banget. Kita bisa lihat lantainya tuh pakai karpet. Ini yang gue bilang motel kedua tuh bagusnya pakai ubin. Ini dia nyimpen debu guys di karpet ini. Walaupun kamarnya kelihatan oke so far, Jess Ruiz ngomong, "Please don't stay here unless you want mid shower to run out of water and wait for it to turn back on. The rooms were disgusting and the carpets were moldy. I would rather chop off my right arm before I put my bare feet on that carpet. The couch just smelled horrible along with its pillow. The only regret I have is not going to a Motel 6 and saving a few dollars instead because it was practically the same." Kita bakal cek, tapi sebelum itu yuk kita makan, lapar banget. Yuk om, makan om. Guys, dia lagi nonton video gue. Oh, that's so funny. Thanks. Thank you. Thanks for the support. Alright, later. Thank you. Appreciate it, man. Guys, lucu banget guys. Orangnya nontonin, Rondasnya nontonin video kita yang di Miami. I've only had picanha in my life before, so You never had it before? I had picanha. Did you like it? I love it. You said no fat, right? That's fine. So it's. I'll be. Are you from Ukraine? I'm from Brazil. Oh, you're from Brazil? Okay. Guys, lihat guys. Boom. Kita pesen 1 kilo daging campur Brazilian style, ini Brazilian restaurant. Couscous salad. Dan ini ada raspberry salad. Everything looks so damn good, guys. Ini campuran ada ayam, ada sosis, ada pork, ada beef, but everything smells good, really good. Gimana om? Cobain daging yang ini guys. Cobain. Ada beberapa tipe daging soalnya. Nggak sejuicy yang gue pikir. Agak susah digigit dikit. Cheers guys. Oke, dagingnya agak sedikit alot, cuman flavornya tuh enak. Sayangnya kayak bukan kualitas yang tinggi yang dia pakai, makanya agak sedikit resistance pas digigit. Nonetheless masih oke. Gue nggak tahu di Indo tuh kalian sering lihat nggak sayur ini namanya arugula. Gue suka banget di US tuh sering banget semua salad pakai arugula. Rasanya tuh agak sedikit pahit-pahit gimana gitu, cuman sehat banget, enak banget guys. Biasa bahkan gue makan gado tanpa pakai apa-apa, gue langsung masukin mulut. Sosisnya nih guys. Paling juicy sosisnya. Mohon maaf, gue tarik balik, restoran ini kurang enak. Kepala gue sekarang pusing guys. Dagingnya keras banget. Dan kalian kalau penasaran di Miami atau di Amerika tuh tippingnya kayak gimana nih, kalian baca sendiri. Kita total kena $80 dan mandatory tipnya udah dimasukin sendiri 18% service charge. No, I think print and receipt. Thank you. Dan yang gilanya lagi di mesin ini tadi dia minta TIP lagi guys. Seperti biasa kita bakal nyobain ranjangnya dan berharap nggak ada kecoa di kamar ini. Kita sambung besok dan gue bakal kasih kalian review tidur kita kayak gimana. Om, kayak butuh tangan om deh. Kemarin di review, Jess bilang jangan sentuh karpetnya dan pas lagi shower mati airnya. Dan dua-duanya nggak betul. Gue mandi 2 kali, aman. Karpetnya juga kemarin gue nyeker. Surprisingly aman juga. Jadi Courtyard Motel, worth it. Yuk sekarang gue ajak kalian, kita jalan-jalan di Miami. Selamat datang di Courtyard-nya. Nama Courtyard, ternyata mereka juga ada punya courtyard, backyard ya. Asik banget ya. Ini kalau lagi summer gitu, wah, sambil nyantai di sini. Di Jakarta sini Bintang 4 ya, masuk ya masih. Bagus guys. Bro, ini motel bagus banget, sampai belakangnya ada kayak begini juga.
Ada jalan setapak. Aduh, dan mataharinya enak banget di muka karena lagi dingin banget di Miami. Kalian pikir Miami itu pantai dan angkat-angkat doang, ternyata enggak ya. Anginnya gila. Dan ada pool. So nice. Oh yeah, this is definitely the best motel out of the three. Look at this guys. Ini kalau nggak dingin gue jemur sih. Sekarang 8 derajat bos. Kemarin malam kita nggak lihat juga ternyata lobbynya gede banget. Itu ada Starbucks. Sampai sini semua lobbynya. Itu courtyard yang tadi kita datengin. Hello, how are you? Checking out. Just want to say hotel is really good. Had a great stay. Perfect. Good Thank you. All right. Thanks Maria. All right. Have a great day. You too. Thank you. Mungkin ini salah satu ruangan yang gue nggak tahu di Indonesia ada atau nggak karena di sini kan semua serba mandiri. Oke, kelok. Cuman kita bisa ngeliat di sini ada guest laundry. Jadi itu kita bisa cuci baju sendiri di sini. Dan sekali cuci itu sekitar $2 dan keringin $2 juga. Jadi $4 baju udah bersih. Tapi harus lipat sendiri. Orang US juga satu hal yang mereka suka tuh minum es. Lihat deh. Jadi ini ice dispenser mesin yang keluarin es. Unlimited, free. Dan gymnya cuma ada 2 treadmill. Ini gym buat orang yang mau cardio doang ya. Ada station isi ulang air nih. Kalau bawa galon tinggal isi air di sini jualin lagi nih. Free drinks. Courtyard by Marriott juaranya ini dibanding dengan 2 motel yang lalu yang kita tinggal itu. Ini jauh fasilitas semua lebih lengkap. Kalau Jakarta ini bintang 4 lah. Ini the best out of the 3 motels that we've stayed ya. Jadi cannot compare with to motel. Ini gimana ngomongnya? Apa namanya? Courtyard. 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 By Marriott. Courtyard by Marriott. Worth it? Worth it. Ya guys, ini super worth it banget. Kalian make sure kalau misalnya pilih motel tuh bacain reviewnya semuanya. Karena dari 3 motel yang gue tinggalin semuanya the best. Bagus-bagus semua. Itu kalian harus benar-benar cari. Dan ini worth it banget guys. Courtyard. Pak. Nyetir bener Pak. Driving in downtown. Oi, belum nyampe downtown padahal. Belum nyampe Pak. In downtown. Belum. Cuman on the way ke downtown Miami, baby. Gimana Miami so far? Suka nggak kotanya? Miami. Miami. Heeh. Oke lah. Miami is different guys. Kita lagi di brunch restoran gitu. Ada DJ-nya dong. This is a party city, beneran deh. Ada DJ-nya guys. Makan brunch sambil di-DJ-in. Cakep banget. Big breakfast. Omelette, Om Halim pesen croissant. Untuk breakfast ini berdua kita kena $50 pas. Satu makanan per orang, satu kopi. Bukan breakfast kali ini udah Brunch ya. Dan ditemanin dengan DJ. Cheers guys. Sebenarnya video ini ngajarin gue satu hal, gak masalah tempatnya di mana, yang penting dengan siapa kamu tinggal di sana. Shout out to Om Halim, asik. Udah mau diajak nyobain motel di 3 tempat berbeda, mulai dari Panama City Beach, kita ke St. Augustine, kota tertua di Amerika, dan akhirnya ke Miami Billionaires Playground ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.